Kamu itu cuman beraninya ngomong di sosmed Hanya aja. itu Coba, jawabannya. coba Nah itu, coba kamu. tuh. Coba baca. Nih, Pengen kenal sama kamu aku. coba bacakan dulu. Kamu tuh Bacakan. keluar-keluar cuman kamu gara-gara dia ada di luar negeri. Bacakan kamu. coba. Nih, Aisyah. Jangan banyak-banyak. Nanti kalau overdosis. Udah saya kasih beberapa. Nanti kalau ditambah-tambahin lagi gini. Jangan-jangan kau jatuh cinta sama aku. Aisyah terus. Hah? Oke, gini saja lah ya Tiara. Saya rasa itu nanti sudah bisa kamu renungkan. Mungkin tidak hari ini. Tunggu dulu. Hari ini hati kamu masih berkeras. Mungkin itu akan 2, 3, 10 tahun lagi. Nanti kamu akan memikirkan. Tunggu dulu. Bener juga. Yaudah, boleh nggak mukul istri dalam Al-Quran? Enggak, boleh. Oh, nggak boleh dari mana? Ini kamu tidak tahu ajaran agama Islam. Di dalam Al-Quran boleh pukul istri, Tiara. Ada Quran di situ nggak? Ini intinya itu begini. Tujuan orang beragama ini karena apa sih? Karena kan percaya akan hidup yang akan datang, betul? Nah, supaya nanti di yang kita imani itu kita masuk kepada hidup yang kekal, betul? Kita percaya bahwa nanti akan hidup selama-lamanya, betul? Ya, betul. Nah, sekarang begini. Kalau memang tujuan agama itu adalah surga, hidup yang kekal, apakah sanggup orang mati menuntun ke sana? Coba tanya. Bisa nggak orang mati menuntun kepada hidup? Secara logika, coba jawab dulu. Maksudnya mati gimana nih? Gini. Muhammad, dia pergi kemana sekarang? Ya dia udah wafat. Pergi ke kuburan, betul? Dia bukan pergi, dia wafat. Iya, maksudnya dia sudah ke kubur, betul? Ya, betul. Nah, Yesus di dalam iman kami pergi ke surga. Ya, aku nggak tahu. Nah, iya makanya saya kasih tahu, saya memberitahu. Ya, Yesus makanya aku tanya. menurut Makanya iman aku nanya. kami. Terus. Iya, menurut iman kami Yesus naik ke surga. Menurut iman Islam Muhammad turun ke kuburan, betul? Jasadnya. Ya terus apanya kalau Muhammad bukan jasad? Muhammad bukan jasad. Yang dimaksud Ya, dengan manusia Muhammad ini itu kan apa? Manusia Hidungnya ini kah, ada jasad dan matanya, rohani. badannya atau bukan? Ada rohnya, manusia ini ada rohnya. Jasadnya Rohnya Muhammad kemana? Rohnya diangkat ke naik ke Mana surga ayatnya? juga. Sama. Rohnya Muhammad di surga di mana ayatnya? Aku enggak tahu, jangan tanya. Nah, berarti kamu fitnah lagi. Aku pengen meyakinkan. Kamu telah melakukan fitnah terhadap agama Islam. Bang Edi. Memfitnah agama Islam, kamu bilang rohnya Muhammad ke surga, mana ayatnya? Dengerin. Ayatnya mana? Makanya dengerin. Aku pengen supaya aku itu ini saya sedang meyakinkan kamu, Tiara. Makanya jangan ditanya-tanyain aku jangan ditanyain. Bahwasanya menurut iman kami Yesus naik ke surga. Menurut iman kamu Muhammad turun ke kubur. Sekarang bagaimana secara logika, secara akal sehat? Siapakah yang lebih layak menuntun supaya orang ke surga? Apakah orang yang ke surga atau pergi ke kuburan? Secara logika, tidak mungkin kita ngikut orang ke kuburan untuk masuk ke surga. Iya, betul atau tidak? Betul. Betul. Sebagai muslim, kamu dipimpin oleh Muhammad, betul? Betul. Muhammad ada dalam kubur, betul? Betul. Berarti kamu dipimpin oleh mayat dalam kubur, betul? Betul. Betul. Makanya kalian dipimpin oleh mayat. Sedangkan kami dipimpin oleh firman Tuhan, Yesus yang hidup. Kami tidak dipimpin oleh mayat dalam kubur. Betul. Yang aku tanya itu gini. Kristen itu kan ada dua, Protestan sama apa tadi Katolik. Kristen itu hanya ada satu, artinya pengikut Yesus. Katolik itu siapa? Mau apapun denom-denomnya, selama dia menjadikan Yesus sebagai sosok yang kepadanya kita ikuti, selama itu juga dia Kristen.
Iya, maksud aku Katolik itu mengikut siapa? Karena saya bukan Bunda Katolik, Maria. coba nanti kamu tanya sama Katolik. Tapi kalau saya bilang, mau dia Katolik, mau dia ini segala macam, selama dia mengikuti Yesus, maka itulah yang disebut Kristen. Iya, Ayo. yang benar yang Katolik apa yang Protestan? Tadi kan sudah saya bilang, mau dia tuliskannya KTP-nya Protestan, mau dia tulisannya Katolik, mau dia tulisannya apa, kalau dia tidak mengikuti Yesus, dia tidak disebut sebagai Kristen yang sejati. Karena banyak orang tertulis di KTP-nya Kristen, Gini, tapi kerjanya karena aku- main judi. Kerjanya Gini, Bang Adis. nongkrong di Lapo, main judi. Bang Adis. Loh, Bang Adis. banyak deh. Dengar Gini, dulu, gini. dengar dulu. Kamu kan tadi tanya, yang bener yang mana? Saya jawab, saya sudah jawab. Yang bener itu bukan yang di KTP-nya ada Protestan, Katolik, bukan itu. Yang bener itu yang dia secara nyata, secara real mengikuti Yesus. Ya, oke. Karena banyak orang Kan gini. KTP-nya Kristen, KTP-nya Katolik, tapi nongkrong di Oke. Lapo, main judi. Oke. Oke. Iya kan? Gini Sama kan. istri kasar dipukuli. Udah aku nanya lah. Loh, Aku saya kan nanya, kasih aku tahu pengen yang benar. Padahal di Yaudah. dalam Bible, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berbuat kasar. Sudah. Aku nggak nanya itu ya. Aku nanya yang bener yang mana. Gini. Di dalam Al-Quran, boleh nggak mukul istri? Gini loh. Nah, Kan masih Kristen kan. katanya tadi saya suruh meyakinkan. Giliran mau saya Iya, yakinkan, iya. kamunya tidak. Yaudah, yaudah. Yaudah, lanjut, Boleh lanjut. nggak mukul istri dalam Al-Quran? Nggak, mau boleh. Oh, nggak boleh dari mana? Ini kamu tidak tahu ajaran agama Islam. Di dalam Al-Quran boleh pukul istri, Tiara. Ada Quran di situ nggak? Ada Quran? Oh, kalau istrinya selingkuh nggak apa-apa, dibunuh pun nggak apa-apa. Tadi katanya nggak boleh, sekarang bu. Berarti boleh membunuh Ya, itu istri. makanya. Boleh membunuh istri. Dengar bang, Inilah ajaran kalian. ya, kalau dia selingkuh, kalau dia selingkuh, Boleh dibunuh, boleh bunuh dibunuh. aja. Iya, itulah ajaran boleh lah. kalian. Kalau bang Edis istri abang Sekarang saya selingkuh, tanya abang dulu diam aja. Tiara, nih, Ah, saya percaya, istri abang lah, kalau selingkuh, abang saya diam percaya aja. begini, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu meniupkan rohnya ke dalam tubuh manusia itu. Jadi di hati kecil manusia itu masih tinggal secercah harapan atau yang kita sebut sebagai nurani. Saya tanya sekarang nuranimu, gini, Betul. mana yang benar? Mengasihi istri dan jangan berbuat kasar kepada istri, atau boleh pukulin istri? Mana yang benar menurut hati nuranimu? Tergantung situasi. Kalau dia salah, gini aja bang Edis, nggak usah terbawa. Sudah. Oke nih, saya kasih contoh yang lain. Saya kasih contoh yang lain nih. Ini hati nurani aja nih. Kalau abang punya istri selingkuh, abang diam aja. Baik. Abang mesti mengasihinya, gitu. Baik, saya jawab ya. Di dalam Bible dikatakan ya, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, berapa banyak kejahatan yang dikalahkan oleh kebaikan. Berapa banyak yang suaminya dulu kasar. Berapa banyak yang suaminya dulu tukang main tangan, tapi dilawan oleh kasih, maka akhirnya suaminya bertaubat, saudara-saudara. Berapa banyak ya? Sekarang, Dengar dulu, dengar. Oke. Karena kejahatan itu hanya mampu dikalahkan oleh kasih. Iya. Kejahatan kalau dilawan dengan kejahatan gak akan sudah-sudah. Gak akan sudah-sudah. Iya, betul. Gak akan Betul. sudah. Anda, oh ini saya balas. Hajar, Anda hajar ini saya hajar. Perang terus. Tapi Yesus membawa damai. Lihat, Yesus mengalahkan kejahatan dengan kasih. Tuh, Yesus mengalahkan kejahatan dengan kasih. Makanya ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad bertolak belakang jauh. Nah, sekarang coba, ya. ini hati nuranimu ya. Aku dapat poin satu. Tadi kan saya suruh meyakini kamu kan. Ini tugas saya kan meyakinkan kamu nih. Betul? Sekarang gini. Oke, ya, betul. Yesus tidak pernah itu membawa pedang
untuk nakut-nakutin orang. Hei, jadi pengikut saya kamu. Awas kamu kalau nggak jadi pengikut saya. Tidak pernah Yesus menjarah harta rampasan perang 1/5 untuk dia. Nggak pernah. Tidak pernah Yesus menikahi anak di bawah umur. Sekarang saya tanya, sebagai orang Islam, tahu apa tentang Muhammad? Tahu nggak Muhammad menikahi anak? Tahu nggak Muhammad menikahi anak di bawah umur? Enggak, siapa Enggak maksudnya tahu Aisyah? juga, saudara. Aisyah. Iya, Berapa maksudnya umur Aisyah. Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Aisyah. 17 tahun. 17 tahun. Bohong Iya. terus, Kenapa? bohong terus. Saya tampilkan hadisnya. Saya tampilkan hadisnya, saudara-saudara. Kita tampilkan hadisnya ya. Nih. Coba Tiara, kamu baca ini ya, Tiara ya. Sebentar, bukan ini. Sabar. Kita tampilkan hadisnya. Memang kalau mereka ini ngomong itu bohong semua isinya, teman-teman. Bahasa umur Aisyah 17 tahun, dari mana umur Aisyah 17 tahun? Coba, kelihatan nggak? Sebentar, saya balikan dulu layar saya. Mana? Coba, lihat di layar. Diriwayatkan daripada Aisyah. Coba kamu yang baca, jangan saya terus. Kalau saya terus yang baca nanti cuman saya yang ngerti agama Islam. Coba baca. Yuk. Enggak kelihatan, itu kecil. Aku nggak bisa lihat, kecil. Aku mataku minus. Alasan. Baik, saya bacakan. Maksudnya, diriwayatkan dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahiku ketika umurku 6 tahun. Dan baginda SAW telah bersamaku. Kata siapa? Kata Aisyah. Apa? Apa? Katanya Aisyah. Iya, ini Aisyah siapa itu sendiri yang Aisyah berkata. Ini Aisyah yang berkata, Tiara. Aisyah bilang Rasulullah menikahiku ketika umurku 6 tahun. Dan baginda bersamaku ketika umurku 9 tahun. Kata bersama ini maksudnya kata yang sopan untuk kata berhubungan seksual. Jadi Muhammad itu berumah tangga dengan Aisyah pada waktu Aisyah berumur 9. Sekarang saya tanya, pernah lihat umur anak 6 tahun? Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Anakku umur 6 tahun. Oke, nah Anakku 6 tahun. pandang, mohon maaf nih, pandang anak Anda itu dan bayangkan bahwa seorang umur 50 tahun lebih menikahinya. Di hati nuranimu bicara apa? Bicara apa hati nuranimu coba? Ya aku nggak ke situ pikiranku. Iya, kamu saja sebagai ibu saya bisa bayangkan bagaimana hatimu tidak akan terima itu, Tiara. Gak akan terima hati nuranimu. Bagaimana mungkin anak saya yang umur 6 tahun kayak begini nikah dengan umur 50 tahun? Kamu saja di hati nuranimu tidak menerima, betul? Betul nggak? Jawab. Ya aku Di hati nggak ngebayangin kecilmu. aja, nggak mau ngebayanginnya. Makanya membayangkannya saja kamu nggak sanggup. Nggak mau lah. Makanya saya bilang bagaimana kamu nekat mengikuti. Ayo coba. Bang Edis, tunggu dulu. Aku kan tadi naik bilang mau tanya-tanya. Jadi kenapa bang ini? Aku tanya gini abang aja balikin dulu dulu Audi kita kameranya. ya. Aku nggak mau. Kalau aku mau kamu lihat- masih nekat mengikuti yang mau begitu, lihat bagaimana mukamu. kita mau melanjutkan diskusi kita, Tiara? Coba, ayo. Tar dulu, aku mau lihat mukamu. Nah, berat saudara-saudara. Gini, Begini loh, tadi kan Tiara. abang cerita Yang saya Ki maksudkan Purani, itu ya begini, kan? Tiara. Tar dulu Tiara, lah, gantian dengarkan, lah. Tiara. Masa abang aja yang nanya, aku lah tanya. Kan tadi tugas saya meyakinkan kamu, betul nggak? Tapi aku tak boleh Apakah tanya. setelah saya yakinkan begini hatimu langsung terpukul? Hah? Terpukul kamu langsung aduh. Bisa jadi, ya siapa tahu Gimana? bisa jadi. Begini ini bulan Tiara, gini. Ramadan, kan? Saya Siapa percaya tahu. begini, gini Kan Tiara. gitu. Saya punya pengalaman yang sama, gini. Dulu pernah waktu zaman saya masih kecil dulu pernah. Ya kan? Ada orang memberitakan Injil sama saya. Zaman saya masih kecil. Tapi bukan sama saya, sama orang tua saya dia datang. Cuman saya kan namanya masih kecil kan suka-suka di situ apa nguping-nguping gitu kan. Nah,
setelah besar saya baru tahu yang diomong itu, baru tahu saya. Oh iya ya, benar juga ya begitu. Nah tapi saya dengar. Makanya aku mau naik itu. Nah makanya Dengerin begini, dulu. sekarang dengar dulu Isa, Aisyah. aku kan mau Aduh tahu, Aisyah ini aku lagi. jalan ke Tiara, Isa. Aku bukan Gini. Isa. yo kamu kan tidak mau menjadi Aisyah. Gini, begini. Kadang-kadang begini, tidak ada yang disampaikan oleh seorang penginjil itu yang sia-sia. Bayangkan, dulu penginjil itu main ke rumah dia, main ke rumah. Yang diinjil itu bapak dan ibu. Saya dengerin dulu. Tapi saya itu dengar, tapi saya ingat omongan dia. Ternyata omongan dia itu sampai lama baru saya udah besar baru saya itu. Nah, sekarang begini, dengar dulu, dengar gini. Yang jadi masalah itu begini. Ya, Tiara. Pertama-tama, tadi sudah saya sampaikan kepada kamu. Kamu sendiri saja tidak sanggup membayangkan anakmu yang umur 6 tahun dinikahi oleh bapak-bapak, betul? Gak sanggup kamu membayangkan. Tunggu dulu, engkau terlalu. Sekarang bagaimana kamu jauh. nekat? Ini aku mau bertanya dulu. Coba, ayo. Makanya aku tanya samamu biar kau meyakinkan aku. Kita yang ringan-ringan aja dulu karena otakku ini nggak sampai ke situ. Gini. Ya sudah, nanti kau renungkan itu dulu. Sebentar, ya gini, kan? Aisyah, jangan banyak-banyak. Nanti kalau overdosis. Udah saya kasih beberapa. Nanti kalau ditambah-tambahin lagi, gini. Jangan-jangan kau jatuh cinta sama aku. Aisyah terus. Hah? Oke, gini saja lah ya Tiara. Saya rasa itu nanti sudah bisa kamu renungkan. Mungkin tidak hari ini. Tunggu dulu. Hari ini hati kamu masih berkeras. Mungkin itu akan 2, 3, 10 tahun lagi. Nanti kamu akan memikirkan. Bener juga yang dibilang Bang Edis TV itu. Bang Edis. Masa kita ini nekat mengikuti yang kayak begini kan begitu betul? Bener dulu. Aku kan pengen tanya. Kita kasih kesempatan dulu lah kepada ini yang lain. Karena sudah banyak juga ini. Ini juga saya sudah berapa jam sebentar. Sudah 3 jam 50 menit. Ya, jadi harap pengertiannya, oke? Oke, terima kasih Aisyah. Gitu. Aisyah lagi. Tiara, saya turunkan dulu. Kita kasih naik ada Anissa Audio. Ya, silakan Anissa, nyalakan kamera Anda. Anissa? Iya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Saya menemani sambil menunggu sahur kalian ya. Silakan. Anissa? Aku udah mau nih, Bang. Nyalakan kameramu. Nah, ya silakan Anissa. Selama kamu nonton saya diskusi lintas iman ini, pernahkah Anda dapati saya memfitnah? Contohnya tadi, ketika saya katakan Muhammad menikahi Aisyah, menurut hadis dinikahi pada waktu berumur 6 atau 7 tahun. Betul atau salah? Masalah kayak gitu gak usah dipaham karena kan Anda sudah tidak bisa. Begini Bang Anissa, sabar Bang Anissa. Benar atau salah bahwa Muhammad menikahi Aisyah umurnya waktu itu 6 atau 7 tahun? Salah. Salah, saudara-saudara. Baik, saya tampilkan hadisnya. Saudara-saudara ya. Kalau percuma nampilin kayak gitu, keyakinan kita sudah gak bisa dirubah-rubah. Lu justru kamu yang tidak percaya lagi kepada hadis. Ngapain aku percaya sama Oten kayak kamu itu loh. Ini bukan Oten yang ngomong, ini hadis yang ngomong. Sebentar, di mana tadi hadisnya saudara-saudara? Percuma mau ngomong. Oke nih, coba nih ya, saya tampilkan hadisnya di layar. Nih, sabar. Aduh, kemana tadi hadisnya pergi? Ngomong sama orang goblok kayak kamu tuh percuma. Itukah jawabannya? Kamu itu cuman beraninya ngomong di sosmed hanya aja. Itu jawabannya. Nah itu, coba tuh. Coba baca. Nih. Pengen kenal sama kamu aku. Coba bacakan dulu. Kamu tuh keluar-keluar cuman kamu gara-gara dia ada di luar negeri. Bacakan coba nih. Percuma sudah saya bisa baca tuh bacaan saya seperti apa hari itu. Oh. Hadis riwayat Muslim nomor 2547. Baca di layar. Udah, baca. Saya ngaji tiap hari. Kayak gitu. Jadi hadis ini bohong. Bohong hadis ini. Bohong hadis ini.
Mulai merokok, saudara-saudara, tanda sedang membicarakan Allah dan Rasul. Jikalau seorang muslim berbicara tentang Allah dan Rasulnya seperti yang dilakukan Anissa, maka harus dihisap sebatang rokok. Saudara-saudara. Iyalah, karena kan sedang membicarakan Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Iya. Iya. Kalau membicarakan Allah dan Rasulnya, maka harus ada rokoknya, saudara-saudara. Betul? Betul? Betul. Padahal menurut agama Islam, tembakau itu berasal dari kencing setan. Dan kencing setan dihisap oleh dia. Betul? Percuma kamu ngomong kayak gitu. Baik, karena tidak ada jawaban, jadi kita taruh dia di bawah ya teman-teman ya, karena dia hanya oceh mau terus. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video diskusi Edis dengan seorang perempuan, di mana saya sangat mengapresiasi keberanian seorang perempuan untuk berbicara dan mengemukakan pandangan dalam diskusi agama ini. Memang seringkali suara perempuan dalam perbincangan agama kurang diperhatikan. Walaupun pengetahuan ataupun data yang dimiliki oleh perempuan ini minim, dengan berbicara terbuka, seorang perempuan tidak hanya memperkaya wawasan orang lain, tetapi juga memberikan contoh bagi perempuan lain untuk berani menyuarakan pendapat mereka. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa semua suara tanpa memandang gender dihargai dalam setiap diskusi yang berlandaskan pada nilai-nilai agama. Agama adalah ruang yang sangat pribadi dan mendalam, dan perempuan juga memiliki hak penuh untuk berkontribusi dalam memperkaya diskusi tersebut. Saya percaya bahwa setiap perempuan yang berani berdiskusi dan menggali pemahaman agama dengan bijaksana, seperti yang ditunjukkan oleh seorang perempuan ini, akan membantu memecahkan stereotip dan membuka jalan bagi perempuan lainnya untuk ikut serta dalam percakapan penting ini. Semoga kita terus melihat lebih banyak perempuan yang merasa diberdayakan untuk berbicara dan mendalami agama dengan penuh keyakinan dan pengetahuan. Disclaimer, ini hanya diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.